Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 4. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita bertemu kembali ya. Nah, semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, khususnya di kelas 4. Dan juga tidak terasa kita berada pada pertemuan yang ke-9 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 4 agar menyiapkan alat tulisnya dan silakan untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang bab 2. Ada yang masih ingat tentang apa? Ya, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya bertugas untuk memberikan dakwah kepada umat Islam, tetapi beliau juga ditugaskan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, ada yang masih ingat apa saja tugas beliau? Nah, yang pertama Bapak ulang kembali ya. Yang pertama yaitu syahidan. Nah, yang berarti saksi. Yang kedua ada mubasyiran, yang artinya pemberi kabar gembira. Nah, yang ketiga yaitu naziron, yang artinya pemberi peringatan. Yang keempat ada da'iyan ilallah, yang artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ada sirajan muniron, yang artinya cahaya yang menerangi. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar materi tersebut, dan untuk hari ini insyaallah Bapak akan memberikan materi lanjutannya, yaitu tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, sifat wajib Nabi Muhammad SAW tersebut sering kita dengarkan, baik itu melalui lagu-lagu Islami maupun dari buku-buku Islami ya, bisa di perpus atau di Gramedia maupun di toko buku yang lainnya. Nah, sifat-sifat dan perilaku mulia Nabi Muhammad SAW itu terdapat dalam 4 sifat wajib ya. Ada 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Nah, keempat sifat tersebut, yang pertama ada siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang keempat fatonah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat wajib ya. Yang pertama tadi ada siddiq, yang kedua ada amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatonah. Nah, insyaallah hari ini kita akan mendalami dan mempelajari dari sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, terus disimak ya. Yang pertama yaitu siddiq. Nah, siddiq itu berarti jujur atau benar. Ya, beliau tidak pernah berdusta. Jadi contoh dari sifat siddiq ini, sifat jujur Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau berdagang milik barang dagangannya Khadijah radhiyallahu an. Beliau selalu berkata apa adanya. Nah, baik terhadap pembeli maupun kepada saudagarnya. Hal ini membuat Khadijah radhiyallahu an tertarik dan menjadikannya sebagai suami. Jadi Nabi Muhammad SAW pada waktu dulu itu sebelum menikah, beliau ikut rombongan dari Khadijah untuk berdagang ya. Jadi Khadijah ini merupakan saudagar yang sangat kaya raya. Nah, saking percayanya Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga membuatnya menjadikannya sebagai suaminya. Nah, masya Allah ya, jujur beliau tidak pernah mengurangi bahkan melebih-lebihkan apa yang didagangkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi tidak pernah berbohong. Nah, semua nabi dan rasul itu memiliki sifat jujur dan benar. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, sebelum diangkat menjadi nabi, itu Nabi Muhammad SAW itu dijuluki Al-Amin. Nah, Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Beliau dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Quraisy. Hal itu karena Nabi Muhammad SAW selalu jujur dan bisa dipercaya dalam segala hal. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mustahil bersifat kijib. Ya, kijib itu yang berarti berdusta. Nah, jadi kebalikan dari sifat sidik artinya kijib, ya, jujur dan berdusta. Jadi beliau mustahil bersifat kijib. Nah, mudah-mudahan kita juga terhindar dari sifat kijib tersebut dan terus berusaha jujur dan lebih baik, walaupun istilahnya berkatalah yang pahit walaupun berkatalah yang benar walaupun pahit. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita berdusta kepada teman, kepada orang lain, kepada guru, terlebih-lebih kepada orang tua kita, ya, nauzubillah. Nah, kemudian sifat nabi dan rasul yang kedua yaitu amanah. Nah, amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi Rasulullah SAW adalah sosok yang kuat dalam memegang tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Jadi contoh sifat amanah dari Rasulullah SAW adalah saat beliau masih berumur, saat masih anak-anak, ya, berumur belia. Beliau dipercaya untuk menggembalakan kambing milik saudaranya dan milik orang Mekah. Tak pernah terlintas dalam pikiran beliau itu untuk menjual kambing tersebut. Nah, jadi saking percayanya itu beliau ditugaskan kepada dari orang Quraisy menugaskan Rasulullah untuk menjaga kambing. Jadi tidak pernah terlintas sedikit pun di benak beliau untuk menjual, bahkan berbuat yang tidak baik kepada kambing tersebut. Makanya beliau diberi gelar amanah, artinya dapat dipercaya. Nah, setiap nabi dan rasul juga selalu berusaha menjaga setiap amanah yang diberikan kepadanya. Nah, jadi mereka ini mustahil bersifat khianat. Nah, kebalikannya itu yaitu khianat, yaitu artinya mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Jadi mustahil nabi dan rasul bersifat khianat. Mudah-mudahan juga kita tidak termasuk dalam golongan khianat, ya. Mudah-mudahan kita selalu amanah dan sekecil apapun orang memberikan amanah kepada kita harus kita sampaikan, ya. Jangan sampai amanah tersebut hilang ataupun kita berkhianat. Nah, kemudian ya, ini dari contoh sifat beliau tadi, mengembalakan kambing milik saudaranya dan milik orang Mekah. Nah, yang ketiga ada tablik. Nah, tablik artinya menyampaikan. Rasulullah SAW adalah seorang rasul yang setiap kali menerima wahyu pasti beliau menyampaikannya kepada umat. Beliau tidak menutup-nutupi, juga tidak menambah ataupun mengurangi apa yang harus disampaikan. Jadi beliau tidak pernah mengurangi maupun melebihkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Beliau langsung menyampaikannya kepada umat Islam. Nah, tablik ini juga dimiliki oleh semua nabi dan rasul. Jadi suatu kewajiban dalam menyampaikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka mustahil bersifat kitman, ya. Kitman, ya. Nah, yang artinya menyembunyikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikan dari sifat tablik atau menyampaikan ini adalah kitman, yang artinya menyembunyikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan tablik dan terhindar dari sifat kitman ini. Nah, kemudian yang keempat dari sifat wajib Nabi Muhammad dan
rasul lainnya yaitu Fatonah. Nah, anak-anak kelas 4 ABC dan D, Fatonah itu artinya cerdas, ya, cerdas atau bijaksana. Jadi cerdas dan bijaksana. Nah, kecerdasan Rasulullah SAW tersebut melebihi kecerdasan dari orang lain. Jadi kecerdasan Rasulullah SAW terbukti mampu menerima wahyu dari Allah SWT. Nah, yaitu sebanyak berapa juz? 30 juz. Nah, dan beliau mampu menyampaikan wahyu tersebut dengan sangat baik. Bayangkan, bisa kita bayangkan itu dari pertama surah diturunkan. Surah apa? Ada yang masih ingat? Nah, surah Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5 dan seterusnya. Kemudian ada surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, sampai kalau dari awal surah itu kan ada Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai surah An-Nas. Nah, itu beliau mampu menyampaikan dengan sangat baik, tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Nah, anak-anak kelas 4, Fatonah ini juga dimiliki oleh semua nabi dan rasul. Jadi untuk memecahkan semua permasalahan dari umatnya, oleh karena itu setiap nabi dan rasul harus cerdas dan bijaksana. Nah, beliau juga harus cerdas dan bijaksana dalam memecahkan setiap permasalahan. Nah, kemudian di samping tersebut, di samping itu yaitu baladah. Nah, lawan kata, ya. Nah, baru ingat. Lawan katanya itu dari Fatonah adalah baladah. Nah, baladah ini artinya bodoh, ya. Jadi beliau baik nabi dan rasul itu mustahil bersifat bodoh. Makanya rata-rata keseluruhan nabi dan rasul itu memiliki sifat yang sangat cerdas dan bijaksana. Nah, anak-anak kelas 4 A, B, C, dan D, mudah-mudahan juga kita termasuk dalam golongan Fatonah, kemudian terhindar dari sifat baladah tersebut, ya. Jadi apabila kita sudah mampu minimal kita mengamalkan dari 4 sifat wajib dari Rasulullah SAW ini, maka insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita juga akan berkumpul bersama Rasulullah, bersama para nabi dan rasul insyaallah, ya. Oleh karena itu Bapak harapkan terus dijaga kebaikannya, jaga akhlaknya, kemudian jaga terus sifat baik itu dari jujur tadi, kemudian dapat dipercaya, kemudian menyampaikan dan cerdas. Nah, itu terus kita jaga, ya, dan mengamalkan, ya, insyaallah. Nah, alhamdulillah anak-anak kelas 4 E, B, C, dan D, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya Bapak akan sedikit memberikan latihan. Nah, latihan tersebut yaitu tujuannya untuk lebih mengingatkan pian lagi dan menguatkan materi SKI ini dengan sebaik-baiknya, ya, agar lebih kuat lagi ingatannya. Jadi ya, materi tentang latihan itu yang sudah kita pelajari di bab 2 sampai hari ini, ya. Nah, untuk itu terus semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Bapak doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan pian menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, terima kasih Bapak ucapkan. Insyaallah persiapkan latihannya. Bapak harapkan sekali agar anak-anak mendapatkan nilai yang tinggi-tinggi, ya. Intinya baca dulu, pelajari, baru jawab. Nah, karena nanti nilai tersebutlah yang akan Bapak kumpulkan untuk dibuat ke dalam pembagian rapot. Jadi jangan sampai kosong, jangan sampai ya rendah, istilahnya rendah sekali kata Bapak, tapi yang lain tinggi. Nah, cuman Bapak harapkan agar selalu tinggi. Nah, maka dari itu terus belajar yang semangat.
Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.